Kita awali dengan pandangan dari Dai Salafi oleh Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Ayat 77 sampai 79 tentang mempegang Al-Quran, Ustaz. Afwan, Ustaz. Artinya saja sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kita yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Apakah ini termasuk, Ustaz, yang Al-Quran duplikat? Yang dimana biasa kami menyentuh tanpa berwudu. Apakah haram hukumnya, Ustaz? Karena biasa kita terkadang sudah ambil wudu, memegang Al-Quran, terus buang angin, selalu menyentuhnya lagi kembali. Terus ada seorang perempuan yang merapikan perabotnya sampai menyentuh Al-Quran tanpa berwudu. Apakah hukumnya yang Al-Quran sekarang itu duplikatnya, apa haram hukumnya untuk menyentuhnya tanpa berwudu, Ustaz? Karena ada saya dengar fatwanya Syekh Shalal Fauzan bahwa haramnya hukumnya untuk menyentuh Al-Quran tanpa berwudu. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu. Apa itu Al-Quran duplikat? Maksudnya aplikasi Yang sekarang kita bukan, Ustaz, aplikasi. yang Al-Quran yang bukan aplikasi, Ustaz. Al-Quran biasa dibawa-bawa mushaf ya begitu, Ustaz. Ya, Yang kenapa dibahasakan duplikat? ya karena maksudnya kan cetakan, Ustaz, begitu. Baik. Ya, nama, Ustaz. Barakallahu fiik. Ayatnya itu fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya, itu sumpah dari Allah bahwa dia Al-Quran itu adalah Al-Quran yang agung, berada di kitab maktum, di kitab fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang disucikan di situ, mayoritas ulama ahli tafsir, yang dimaksud adalah para malaikat. Yang dimaksud adalah para malaikat. Apakah dia termasuk ayat yang dipakai di pembahasan ini atau tidak? Itu silam pendapatnya di kalangan ahli fikih. Tapi sebagian ahli fikih memahami bahwa mutahharun itu konsekuensinya adalah diambil makna bersuci dari hadat. Bersuci dari hadat ketika menyentuhnya. Jelas ya? Baik, dan ini pembahasan ada silam pendapat di tengah para ulama dari masa dahulu. Tapi kalau ingin aman seseorang itu jangan dia menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bertaharah, bersuci. Itu yang paling amannya. Yang paling bagusnya. Iya. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hadits ada kelemahan. Tapi bisa saling mendukung, saling menguatkan. Iya. Ketika Nabi berkata, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Nah, dari situ dibahas tentang tahara. Karena tahara itu banyak maknanya. Suci, tahir, itu bisa bermakna suci bukan orang yang junub. Satu. Yang kedua, suci bisa bermakna suci dari najis. Yang ketiga, tahir bisa bermakna suci dari hadat. Dan yang keempat, tahir bisa bermakna suci dia muslim bukan kafir. Muslim bukan kafir. Itu 4 makna. Jadi kalau diarahkan kepada satu makna padahal maknanya luas, nah, itu kurang tepat. Hanya kalau dari sudut kehati-hatian, sebaiknya seorang itu jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersuci. Iya. Di antara dalil para ulama yang membolehkan adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, nah ini diriwayat Bukhari dan Muslim, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil bait hatta tatahuri. Wahai Aisyah, lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Iya, kecuali tawaf di Ka'bah. Hingga kamu suci. Jadi Aisyah yang haid di musim haji itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilarang kecuali tawaf saja. Yang terkandung maknanya juga di dalam sholat. Artinya kata para ulama, selain daripada itu dibolehkan. Dan dimaklumi orang haji itu dari kegiatannya juga dia memperbanyak ibadah dan
Zikir. Zikir dari ibadah yang paling besar itu adalah membaca Al-Quran. Nanti terhubung dengan menyentuhnya. Jelas ya, itu diantara dalil-dalil orang yang membolehkan. Tapi sekali lagi saya beri garis bawah. Kalau dia mampu menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran, dalam keadaan bersuci, maka itu lebih baik. Lebih aman, lebih keluar dari silam pendapat. Kemudian mushaf itu apa yang dicetak itu disebut mushaf. Karena ada tertulis di situ padanya Al-Quran. Jelas ya? Jadi, kalau dibilang duplikat, ya sama, jadi masa dahulu juga seperti itu. Dari mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan dan para sahabat, dikirim ke 6 penjuru negeri atau ke 5 penjuru negeri, itu dinasakh juga, ditulis ulang lagi oleh manusia. Ditulis ulang. Nah, itulah riwayat-riwayat di mushaf Utsman itu yang masuk di dalam jalur periwayatan para ulama, Abu Amr Ad-Dani dan selainnya, kemudian dirapikan, dan itulah yang dicetak di Saudi Arabia setelah dikumpulkan seluruh ulama yang ahli di bidangnya. Jelas ya? Jadi khidmat sudah ada di mushaf. Jadi itu semuanya disebut mushaf. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama di masa sekarang pun, dan itu makna ada di para ulama terdahulu. Cuman kalau aplikasi, yang ada di aplikasi, memang itu diberi fatwa oleh sejumlah ulama di masa sekarang, bahwa itu tidak disebut sama hukumnya dengan apa? Dengan mushaf. Sebab bisa tampak, bisa hilang. Bisa tampak, bisa hilang. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seorang itu punya aplikasi-aplikasi yang mengandung dzikir di dalam HP-nya, itu sebaiknya dia berhati-hati, dia jaga. Tapi secara umum seperti itu ya. Kalau dia di dalam aplikasi, di dalam ini, dia tidak masuk ke dalam hukum. Karena dia sesuatu bisa tersimpan di memori. Bisa tersimpan di memori. Jelas ya? Sama dengan manusianya. Kalau manusianya hafal Al-Quran, dia masuk ke WC, boleh atau tidak? Hah? Bawa Al-Quran yang 30 juz. Ya tidak mungkin dia simpan dulu otaknya, terus dia masuk misalnya, atau simpan. Nah, itu kan hal yang tersimpan di dalam memori, sudah dimaklumi. Baik. Ya wallahu ta'ala alam. Yang kedua, pandangan dari Dai Muhammadiyah, yaitu Ustadz Mujiman. Ketika kita menyentuh mushaf, maka hendaknya memiliki wudu. Sama saja apakah menyentuh keseluruhan mushaf atau sebagiannya saja, atau bahkan hanya satu ayat. Hanya saja memang para ulama di dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut misalnya, atau hadis-hadis, itu cukup banyak yang dikemukakan oleh para fuqaha. Yang populer sebagaimana yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Biasanya di cover mushaf itu ada ayat itu dicantumkan sebagai bentuk pengingat agar tidak menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Meskipun di situ mengandung ikhtilaf. Makna la tidak menyentuh itu la nahi atau sebagai bentuk khobariyah. Kalau la di situ adalah nahi, maka jelas haram hukumnya menyentuh Al-Quran, karena la di situ adalah larangan, jangan menyentuh. Atau itu adalah la yang sifatnya kabar, tidak menyentuh atau jangan menyentuh. Kalau jangan menyentuh larangan, kalau tidak menyentuh itu kabar. Kalau itu adalah maknanya khobariyah, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, maka ini kabar. Maka
ketika kita berwudu, maka berwudu itu tidak mutlak karena sifatnya adalah kabar. Jadi saya kasih contoh seperti ini, kalimat kabar dan larangan. Nah, kalimat kabar dan larangan itu berbeda. Jangan makan, nah, maka berarti ini larangan. Nah, karena jangan makan. Nah, tapi kalau tidak makan, maka itu kabar. Nah, itu informasi. Nah, jangan menyentuh itu larangan. Tapi kalau tidak menyentuh itu kabar. Nah, maka apa yang ada dalam Al-Quran itu di kalangan para fuqaha letak perbedaan pemahamannya adalah itu sebagai bentuk kabar atau larangan. Kalau larangan maka jelas menyentuhnya tidak boleh. Tapi kalau kabar maka masih ada kemungkinan boleh. Sebagaimana ketika ada orang mengatakan tidak makan kecuali orang-orang al-khair. Artinya orang-orang al-khair yang makan. Apakah berarti orang yang lain dilarang makan? Belum tentu. Bisa jadi tidak selera. Kenapa orang al-khair makan? Ya bisa jadi punya alasan lain. Berbeda dengan mengatakan jangan makan kecuali orang-orang al-khair. Berarti selain orang-orang al-khair tidak boleh makan. Yang ketiga, pandangan dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran oleh Dr. Andes Ahmad Sukina. La yamassuhu illal mutahharun. Itu mesti arah. Setelah ibu tadi, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Maksudnya orang yang berhadas besar, berhadas kecil nggak boleh menyentuh Quran. Arep maca Quran, apalagi membaca, nyentuh saja harus wudu dulu. Kalau haid walaupun wudu tetap nggak boleh, wong haid nggak boleh sholat kok, ya toh. Nah, kalau berhadas besar, arep nyentuh Quran harus mandi dulu, kan itu kan. Padahal la yamassul mutahharun tidak ada hubungannya dengan hadas. Orang yang disyariatkan wudu itu orang yang mau sholat dalam keadaan berhadas kecil. Orang yang disuruh mandi itu dalam keadaan berhadas besar mau mengerjakan sholat. Mau puasa saja nggak ada kok perintah mandi, perintah wudu, mau puasa, ibadah itu. Ya, misalnya ibu jam 10 malam atau jam 1 malam kumpul dengan suami. Ya toh? Ya. Sampai adzan subuh belum mandi, padahal adzan subuh sudah mulai masuk waktu puasa. Itu boleh puasa enggak? Boleh. Loh, puasanya urung adus sih? Tidak ada syariat puasa harus mandi dulu. Nah, adzan subuh sudah masuk puasa, kamu puasa. Tapi belum sholat subuh. Lah kalau mau sholat subuh harus mandi dulu. Mulai sing ora tahu sholat rasa hadus. Ya, ora sholat hadus gua apa ya toh? Lah kok ndak mandi kamu? Ora sholat ya. Nah, tapi kamu kan berkumpul ya ora apa-apa, ora salah kok sesuk kanggo neh. Nah, gitu. Tadi itu. Lah sekarang kalau dilihat diruntut sebab itu pada zaman dahulu orang-orang musyrik, orang kafir itu menganggap yang menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad adalah setan. Maka la yamassul mutahharun tidak bisa menyentuh Quran itu kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan, maksudnya malaikat. Maka yang menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad itu bukan setan tetapi malaikat, itu hamba Allah yang disucikan. Sana. Yang kedua ada mufassirin yang mengartikan tidak bisa tersentuh oleh Al-Quran orang yang hatinya tidak bersih. Hatinya kotor itu tidak bisa tersentuh oleh Quran. Walaupun Quran dibacakan, diterang-terangkan, ya tidak bisa bertambah, malah zadathum. Ya, rijsan ila rijsihim. Diterang-terangkan ayat Quran, bertambah kekafirannya di samping kekafirannya yang sudah ada. Tetapi orang-orang yang ada iman dalam hatinya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan.
Apabila hatinya bersih, terangkan ayat-ayat Quran, tambah imannya. Berikutnya pandangan dari Dai Nahdlatul Ulama yaitu Gus Habib Tawus Ainul Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa hafizakumullah. Saking mulianya kitab suci umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada aturan-aturan khusus yang diatur oleh para ulama dalam memperlakukannya yang sangat beda sekali dengan memperlakukan kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran. Salah satunya adalah adab ataupun tata krama dalam kita bersentuhan dengan Al-Quran, baik itu menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Nah, ulama mengatakan bahwasanya yang pertama, yang paling penting terkait masalah adab kita terhadap Al-Quran adalah ulama mendefinisikan sebagaimana keterangan berikut, wa yahrumu 'alal muhdits walau asghar. Jadi diharamkan bagi seseorang yang tengah berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, massu syai'in minal mushaf wa hamluh, memegang Al-Quran atau bagian daripada Al-Quran, apalagi membawanya. Nah, lalu bagaimana kemudian ulama ini mengatur kita dalam memperlakukan Al-Quran? Satu contoh misalkan, di saat kita meletakkan Al-Quran di rangkaian buku-buku kita atau di rangkaian kitab-kitab yang lain, saking mulianya Al-Quran, kemudian diatur adabnya, diatur tata keramanya dalam perlakuan Al-Quran. Misalkan, di dalam rentetan kitab-kitab yang ada di dalam almari kita, maka tata caranya adalah wa yustahabbu tatyibuhu wa ta'zimuhu wa ja'aluhu ala mahallil murtafi' atau fawqa sa'iril kutub. Kita memberikan wewangian terhadap mushaf atau Al-Quran, kemudian ketika kita meletakkan, taruh di paling atas di antara kitab-kitab yang lain. Kalau boleh kita urutkan misalkan seperti ini, kitab-kitab fikih misalkan, atau kitab-kitab masalah ilmu, atasnya nanti kitab hadis, baru paling atas haruslah Al-Quran. Karena kemudian kalau Al-Quran ini ditaruh di paling bawah dari susunan kitab-kitab, ini ada satu kandungan makna yang terjadi di situ, seakan-akan kita ini meletakkan atau menaruh, memposisikan Al-Quran ini lebih rendah daripada kitab-kitab yang lain. Padahal sebagaimana kita tahu sangat mulianya Al-Quran, yang itu menjadi anugerah yang luar biasa bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan sangat diatur di dalam memperlakukannya, termasuk ketika nanti membawanya. Ini tidak boleh asal-asalan kemudian membawanya, mohon maaf, untuk ukuran urf atau bil urf atau secara kebiasaan. Misalkan kita membawa, contoh misalkan kitab ini sebagai mushaf, kita berdiri terus membawanya begini, ini nggak ada sopan. Setidaknya apa? Taruh di depan dada kita. Ini dalam mengagungkan Al-Quran. Bahkan ada satu kejelasan di dalam kitab Ma Yata'allaqu bil Qur'anil Majid, ini dijelaskan wa yustahabbu taqbilul mushaf bil qiyasi ala taqbilil hajaril aswad li'annahu hadiyah minallah. Disunnahkan untuk mencium takbil, mencium mushaf, baik saat kita mulai mau membukanya atau setelah selesai mentadarusnya. Ini dikiaskan kepada disunnahkannya mencium hajar aswad. Ilatnya apa? Alasannya karena ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sama dengan hajar aswad. Nah, saking mulianya seperti ini, kemudian ulama juga mengatakan bahwasanya maddur rijlain atau memposisikan dua kaki kita berselonjor di depannya ada mushaf, ini juga dianggap perkara atau perbuatan yang tidak ada adab atau tidak mengagungkan Al-Quran. Bahkan sebagian ulama lebih luar biasa lagi, ketika kita mengambil satu Quran atau satu mushaf di dalam almari atau sebuah meja, kita disukai atau disunahkan untuk mengambilnya sebagaimana dikatakan para ulama sambil kita berdiri, karena wujudul qiyam atau berdirinya seseorang ini dianggap adalah sebuah perbuatan untuk mengagungkan sesuatu yang ada di hadapannya. Sama ketika kemudian dalam satu majelis
kemudian ada seorang yang alim, karena faktor ilmunya ini beliau datang, kita ini disunahkan untuk berdiri dalam rangka apa? Ikroman, dalam rangka untuk memuliakan. Apalagi ketika ini kemudian ditautkan atau dihubungkan dengan Al-Quran. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya ketika kita mengambil mushaf disunahkan untuk berdiri, ya. Kemudian kita takbil mencium begini, baru kita memulai untuk membaca Al-Quran, dan seterusnya ketika nanti selesai, ini adalah kita disunahkan untuk takbil lagi. Ingat, takbil atau mencium mushaf ini dalam rangka ekspresi kecintaan kita atas hadiah luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi yang tidak diperoleh oleh umat-umat sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Dari IG babanya Jose. Mau tanya Ustaz, boleh nggak kita megang Quran tapi belum wudhu? Oh, lihat di luar Quran ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Suci maksudnya itu suci dari hadas besar mandi wajib, suci dari hadas kecil berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tapi ada ustaz ini katanya boleh, dia pakai pendapat Zahiri. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wudu. Zahiri keluar dari 4 mazhab. Kita ahlu sunnah wal jamaah, bukan Zahiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung dengan pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Apa hukumnya perempuan yang haid memegang mushaf? Baik, ada 2 persoalan di sini. Pertama tentang hukum jika perempuan ini ingin bersentuhan dengan mushaf atau ingin membaca al-mushaf, maka boleh memegang mushaf atau membacanya. Kata beliau, kembali kepada ayat di firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan kemudian menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan atau hamba-hamba yang disucikan. Dalam konteks ini punya suci ya, dalam keadaan yang suci. Suci dipahami dengan dua hal. Bisa dipahami dengan wudu, ya, karena wudu disebut juga dengan taharah. Bisa dipahami suci terbebas dari hadas atau penyakit-penyakit yang tidak memperkenankan bersentuhan dengan ibadah. Seperti kalau di perempuan haid. Maka di sini kata beliau, dari ayat ini para ulama memberikan pandangan. Pandangan yang pertama, ini pandangan yang umum sifatnya. Jika ada perempuan yang sedang haid, maka berdasarkan ayat ini, maka tidak diperkenankan dia bersentuhan dengan mushaf. Dan detil dari larangan ini dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama, jika haidnya dalam masa yang singkat, bukan masa yang panjang, ya, dan di situ tidak dikhawatirkan misalnya lupa dengan ayat-ayat yang tidak dihafalkan, bisa sedang menghafal, ya, sedang kemudian mengkaji, dan dia masih ada teringat di situ, bisa mendengarkan bacaan, ya, bisa dari speaker aktif, bisa menyimak dari situ, maka tidak perlu kemudian dia menyentuh mushaf untuk sengaja membacanya. Maka hukum berlaku di sini, tidak diperkenankan dia bersentuhan dengan mushaf atau membacakannya, sengaja baca, jika memang dengan keadaan menyimak pun bisa dicukupkan untuknya. Tapi jika ada darurat yang sangat untuk dia, misal dalam keadaan dia khawatir lupa dengan hafalannya, tidak dicukupkan dengan menyimak saja, tidak ada perangkat untuk menyimak, dalam keadaan speaker aktif tidak ada, di tempat yang tidak bisa mendengar Quran, tapi dia punya mushaf, dan dia khawatir kalau tidak mengulang dari kebiasaannya dia bisa lupa. Maka dalam konteks ini sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tadi, dengan syarat untuk menguatkan hafalannya saja. Dalam hal ini konteks belajar. Sama dengan akhwat yang sedang mengajar misalnya, ya. Kalau dia khawatir dengan keadaan dia itu haidnya kemudian tidak mengajar, dan dengan tidak mengajar ini orang-orang tidak mendapatkan manfaat dan waktunya hanya di situ saja, maka diperkenankan dia pada situ mengajar dengan memberikan bimbingan-bimbingan ayat-ayat Quran yang dia bacakan. Ada detil dari sini, ada sebagian termasuk Imam Malik mengatakan dia niatkan dengan niat untuk tidak membaca. Tapi niat hanya untuk misalnya mengulang dengan bacaan atau mendengarkan bacaan atau membacakan secara terbata-bata. Dengan tidak dimaksudkan membacakan Quran secara keseluruhannya. Yaitu ada detil di dalamnya. Jadi secara umum yang diambil secara umumnya adalah tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti yang tadi dimaksudkan. Keadaan yang terdesak, keadaan yang dibutuhkan seperti untuk mengajar atau seorang penghafal Quran yang khawatir lupa dengan hafalan.